Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube resmi RDI Official. Ini adalah channel resmi milik RDI. Silahkan untuk menyimak dan dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Perkenalkan, nama saya Nuryadin dari Semarang, Ambarawa. Ya. Ini yang pertama saya ketemu Pak Haji, mau minta ijazah doa agar melaksanakan ijazah dari Pak Haji. Boleh. Terus yang kedua, karena uang saya itu dibawain teman sudah sekitar 3 tahun belum dibalikin. Ini mau jual aset Pak Haji untuk nutup hutang saya sebagian. Kemarin sudah saya tutup, saya jualkan pabrik. Terus ini mau jual toko sama tanah kosong Pak Haji, meminta ijazah doa. Kenapa dijual aset-asetnya? Karena Kan ada ilmu RDAY. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Kenapa nggak dipraktekin ilmunya ini? sudah Pak Haji. Ya udah, kau masih dijual. Belum nutup masih. Lo privat bos, paksain privat. Siap. Sedekah 10 juta, jadi ngomongnya privat. Siap. Iya, daripada lo jual aset, kenapa lo nggak privat aja? Banyak kalau bos orang maksain. Rata-rata tuh yang privat, mau tahu bos, pedagang seblak sekarang kaya raya luar biasa di Sukabumi. Pedagang bakso bakwan Malang, pedagang somai, pedagang sayur keliling, pedagang ikan, rumah makan gabus pucung, rumah makan jengkol. Itu rata-rata yang nggak masuk logika, tapi dia maksain bos. Sekarang kaya raya. Coba lo paksain bos. Kolonel mau naik jenderal bintang 1. Tadi kombes baru sekolah pengen naik jenderal bintang 1. Nah, lo paksain bos. Ada yang orang mau ikut tender nilainya sekitar 200 miliar, ikut tender nilai 1 triliun, maksain privat sedekah 100 juta. Nah, lo paksain bos. Tapi kalau lo cuman meraktekin tapi nggak tahu arahnya kemana, alurnya, ya sayang, asetnya jual. Kalau bisa asetnya jangan dijual bos. Karena nempel aja nggak bisa lo jual. Kalau nggak nempel juga lo pasti dia lo jual. Tepuk tangan dong. Sama ini Pak Haji, mau tanya dulu. Ya. Untuk main di jam 00 itu kita boleh tidur dulu atau malam itu nggak boleh tidur setiap harinya? Tidur dulu boleh, nggak tidur boleh. Misalkan ada orang yang nggak bisa tidur, ya jangan tidur, nanti kebablasan. Biasa dia nggak bisa tidur jam 11:30, nggak bisa tidur sampai jam 12, ya udah nggak usah tidur, langsung mandi jam 00. Gitu bos. Tapi bos, lo kenapa nggak meraktekin ilmu RDA ya bos? Kalau udah jam 7 malam, copot celana dalam lo, taruh di kepala, bohong lo nggak tidur, kan lontang-lantung di kamar, nggak berani lo keluar rumah, malu kan? Akhirnya lo tidur juga jam 7, jam 12 bangun. Iya. Terus satu lagi Pak Haji, Ya. Rumah yang besar itu kemarin kan sudah saya jual. Udah Karena laku. untuk mengurangi utang ya. Udah laku. Alhamdulillah udah. Tapi kan utang lo nggak lunas juga, cuman berkurang doang. Ini biar salah satu rumah yang pernah saya jual ini bisa kembali lagi. Pasti baliklah bos, pasti. Kan ada ayatnya di Al-Quran. Aku, apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin, kata Allah. Nah lu panggil dong, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Cuman ngucap doang tanpa usaha kerja. Ngapain kerja bos? Emang lo lihat gue kerja dari pagi sampai sore? Boro-boro bos. Nongkrong gue bos di mall, hotel. Saya maunya juga kayak gitu Pak Haji. Ya tapi kan lo nggak yakin. Lo selalu orang yang kerja dapat duit. Orang kerja dapat duit. Dibalik dong bos. Duit ngejar kita. Dulu lulus sekolah, apa lulus SMA atau lulus SMP atau lulus sarjana,
Kita ngejar duit, bener. Tapi kan umur kita udah 50 bos, udah 40. Dibalik dong mindsetnya, duit ngejar gue. Tadinya kita ngejar bayangan, sekarang kita berbalik, bayangan ngejar kita. Begitu bisa. Ucapan adalah doa. Makanya lo harus yakin, pasti duit ngejar gue, pasti duit ngejar gue, Amin. pasti duit ngejar gue. Begitu. Kalau lo kan enggak, apa gue jual aset ya buat ngurangin utang, lah itu diucap. Ucapan adalah doa. Bener loh, asetnya habis satu-satu. Harusnya nggak boleh ngomong begitu. Pasti utang gue lunas tanpa jual aset. 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 Kalau yang sakit pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Gitu. Siap. Tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Lo tuh ngomong pastinya kurang greget bos. Kurang satu lagi Pak Haji, satu lagi. Jadi ada satu aset saya ini tanahnya bukit, 12 meter dari jalan. Tapi selisih satu bidang punyanya orang Jakarta. Kemarin siang tadi sudah ketemu. Waktu itu minta, karena saya nggak punya jalan, yang punya saya 2000 meter nggak punya jalan. Kemarin dia minta jalannya suruh beli. Terus tadi nego-nego itu udah dikasih jalan 5 meter, tapi tanahnya dia 1000 meter, tingginya 6 meter, saya harus ngeruk buang ke tempat lain baru saya dikasih jalan, Pak. Nggak apa-apa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, bos. Siap. Zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur dulu kemari, Pak Kiai, itu kita tanahnya kecil, bos. Masjidnya juga masjid bilik. Pak Kiai itu sholat di situ. Sekarang, bos, lo lihat sendiri. Wus, apa yang dilakukan? Pede, pasti masjidnya gede, pasti masjidnya gede, pasti masjidnya gede. Ditanya Pak Kiai, lo ngucap apa Ji? Pasti masjid gua gede. Akhirnya dia yang bangun tuh jadi. Jadi lo mesti pede bos, ngapain? Pede aja, pasti milik, pasti punya, pasti kalau yang sakit pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Nah lo juga pasti punya, pasti milik. Ini kan enggak teman-teman. Gimana ya supaya itu jadi milik saya? Kok nanyanya blow on kata Allah? Enggak gitu. Kalau begitu tandanya lo ragu. Gimana nih supaya ini jadi milik saya? Gimana nih? Berarti kan dia setengah bos. Harusnya nggak ngomong begitu. Pasti milik. Pasti. Jadi ada kata pastinya taruh di depan. Memang di luaran sana ilmu RDAI sepertinya ilmu takabur. Tapi kan biarin aja bacot sana yang ngomong. Bacot mulut-mulutnya dia. Bebas dia mau ngomong apa. Lo lihat di medsos bos. Yang ngomong sebacot-bacotnya. Jangan bos. Pasti begitu. Minta doanya Pak Haji. Iya, tapi kalau lo nggak yakin gimana? Kan gue udah ngajarin sampai mulut gue. Bos, gue bukti ini bos. Lo lihat mobil gue. Iya. Seminggu yang lalu gue nggak ada mobil Hummer, nggak punya mobil Hummer. Adanya Rubicon, Alphardnya terbaru, hybrid sama Velfire. Nggak ada sama sekali Hummer. Tapi gue super pede. Pak Haji, ada Mas Abi datang naik Hummer warna putih. Kesempatan gue ngomong, pasti nggak dibawa pulang lagi, pasti ditinggalin. Bener bos, hari Minggu dia datang kemari, dia nganter paksa, dia megang mic, dia ngomong di depan. Saya kesini bawa mobil 2 Hummer sama Alphard terbaru warna putih, Hummer putih. Saya tinggalin Hummernya di RDAY. Sekarang jadi milik gua bos. Nah coba lo praktek itu, tepuk tangan dulu dong. Jadi gua mau teman-teman yang hadir di sini punya sesuatu tanpa beli, cukup ngucap. Tapi jangan ngucapnya di RDAY. Iya dong. Senjata makan Tuhan, jangan ngucapnya di luar sono. Bos, begitu. Iya Pak Haji. Iya, ini kan enggak. Kita nih bos, kebiasaan bangsat kita nih. Kita punya sifat bangsat nih begini bos.
bisa gak ya gue punya Robicon? Kok ngomongnya begitu? Bisa gak ya? Nggak ada kata bisa gak ya. Pasti punya Robicon. Pasti punya Robicon. Pasti punya Robicon. Begitu. Pasti Pak Haji. Iya benar. Dulu Bu, saya nggak punya rumah, punya kolam renang nggak ada. Yang punya pasien gue namanya Pak Sultan Soranda. Rumahnya ada kolam renangnya di Kemang. Nah, gue main ke situ. Nyokap gue diundang. Namanya Eyang. Gue kalau manggil nyokap gue karena dia membahasain anak gue. Yang besok diundang di rumahnya Pak Sultan. Mungkin dia nonton. Dia ngomong begini kata nyokap gue. Ji, pasti punya. Pasti punya. Sekarang rumah gue ada kolam renangnya bos. Tepuk tangan dulu dong. Kita kan enggak kalau ngelihat orang kaya ngomongnya. Bisa gak ya gue kayak dia? Bisa gak ya? Kok ngomongnya bisa gak ya? Berarti kan ragu dengan kemampuan kita. Pasti bisa. Iya, kalau kita ngelihat orang jadi gubernur, kita ngomong, bisa gak ya gue jadi gubernur? Kok ngomongnya begitu? Gue gak ngajarin begitu bos. Makanya kan gubernur pada antri nih bos. Yang mau jadi gubernur pada antri ke RDAY. Cuman gue ajarin apa? Motivasi. Pasti jadi. Pasti jadi. Pasti jadi. Wali kota pasti jadi. Pasti jadi. Bupati pasti jadi. Karena presiden juga begitu kan sama wakil presiden. Pasti jadi. Walaupun banyak yang ngomongnya jelek, biarin. Nah, lo juga begitu. Pasti lunas. Pasti lunas. Nah, bapak dan ibu juga begitu. Kalau sakit pasti sembuh. Pasti sembuh. Oke. Ya, ibu apa pertanyaannya ibu? Ya. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Astuti dari Depok. Astuti. Ya. Saya baru pertama kali ke sini dan saya pengen sekali ketemu tapi alhamdulillah Nih, hari ini temu. ya alhamdulillah hari ini saya bisa bertatap muka. Karena tentunya saya punya anugerah. Saya minta jalan keluar, mungkin doa dari anak yatim. Kalau anak yatim nggak mungkin Bu doa ini Bu. Kok nggak mungkin? Karena anaknya masih kecil-kecil. Jadi Ibu berdoanya langsung ke Allah. Ya. Nanti anak yatim ngaminin. Utang lunas. Antara anak yatim. Amin. Ya. Utang lunas. Amin. Kok Bapak tahu sih? Aku mau nanya tentang hutang juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ada anugerah yang diberikan kepada saya. Pasti Allah akan mengabulkan. Pasti. Pasti. Saya punya utang, tapi utangnya bukan di ini dengan orang atau gimana, tapi di Pegadaian. Nah, saya punya emas beberapa gram, saya gadekan di bank. Nah, tentunya ada beberapa surat yang mana saya tentunya harus nyicil gitu, nyicil setiap 4 bulan sekali saya harus nyicil. Tapi karena ada banyak, jadi tiap bulan. Nah, saya ingin segera lunas. Ibu gitu. punya uang nggak? Kalau ibu punya uang bayar. Ya. Kalau ibu nggak punya uang, ibu ngucap Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 999 pasti utang saya lunas minggu ini. Amin. Ulang lagi, sehari 27 kali. Jadi lunas karena bersyukur, bukan lunas karena ngeluh. Ya. Ibu kan nggak pernah ngucap syukur. Coba ucap syukur dulu. Kalau punya uang ya bayar, nggak punya uang ya bersyukur. Saya nggak punya uang. Ya udah banyak bersyukur. Ya. Ya. Nah terus saya ada aset juga, tapi saya sudah tawar-tawarkan sudah 5 tahun yang lalu kira-kira, tapi memang sampai saat ini belum. Makanya saya kenal dengan ilmu RDAY ini. Saya ingin sekali itu supaya bisa terjual gitu. Apa yang mau ibu jual? Tanah. Ibu foto tanahnya, ibu colek, terkabul, terkabul, terkabul. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur selama 99 hari. Oh iya, betul. Oke? Ada lagi Pak Haji, saya ini kan sakit ya udah
umur saya udah 70 lebih. Mau mati atau mau sembuh? Mau sembuh. Oh iya. Tentunya mau sembuh dong. Saya ini kena osteoartritis dengkul itu, jadi saya agak susah ya untuk. Oh itu pengapuran Bu, gejala Ya, pengapuran. saya jadi makanya Obatnya cuman pakai centong kayu yang dari kayu jati, yang umurnya kayunya tuh umurnya udah di atas 50 tahun centongnya. Tapi saya nggak punya Pak. Ya lu nyari. Kalau dikasih Pak Haji mau nggak banget. mungkin, kecuali kalau privat lo dapet centong sama uang bibit. Lah. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibu Suminar dari Bandung. Pak Haji, saya mau nanya, saya kan punya sakit bocor ginjal udah 2 tahun yang lalu. Sakit Bocor ginjal. bocor ginjal. Iya. Ya. 2 tahun yang lalu. Terus kemarin kambuh lagi. Kata dokter itu nanti jatuhnya ke autoimun. Itu untuk pengobatannya apa? Caranya gimana? Ibu mesti sehat terus. Nanti ibu minum susu biar sehat. Ibu doyan nggak minum susu? Kurang suka. Di gampang Bu. Kuncinya nomor 1 kalau ibu pengen sehat, ibu paksain. Ini buat bapak dan ibu ya. Kalau yang badannya lemah, ringkih, sakit, kayak tadi tuh yang privat tuh dari Sukabumi, dia kerjanya bikin asem Jawa, asem, jadi beli asem. Dia bikin cuka asem sama apa tuh. Nah, dia badannya ringkih. Nah, dia kan kalau bikin cuka dia nyedot cukanya, biang cukanya. Nah, alhamdulillah dia pakai celana dalam tiap hari Bu. Jadi celana dalamnya dia pribadi diiketin di leher. Ini ilmu pamungkasnya RDAY. Jadi ibu copot celana dalam ibu, kalungin di leher. Kalau mau tidur. Tiap mau tidur. Ya. Kalau misalkan ibu bilang dokter sakit jantung bocor, ya 24 jam lah ditaruh di leher dulu. Kan kalau ibu keluar pakai kerudung kan nggak kelihatan juga kan. Pakai tiap hari nanti sehat. Jangan dengerin dokter Bu. Jangan dengerin dokter. Kalau ibu dengerin dokter nanti bisa terkabul. Kan ayatnya aku apa kata prasangka hambaku. Jadi kalau dokter ngomong gitu, ibu pasti sehat. Sehat, umur panjang, sehat, umur panjang. Begitu dilawan. Jangan ibu bilang, oh iya dok, wah langsung masuk. Dan untuk yang mandi jam 00 Harus wajib deketin mic-nya, ngomongnya deketin mic-nya. Ngomongnya mandi jam 00 itu kan saya udah melaksanakan 9 hari. Terus jangan 9 hari terus sampai sehat. Udah 9 hari terlewat. Nah, hitungannya itu kalau besoknya dilanjut itu boleh dilanjut, dilanjut. Enggak dihitung dari 0 lagi itu. Enggak, lanjut terus, lanjut. Mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 separah apapun penyakitnya pasti sembuh. Ini ilmu nenek kita zaman dulu. Makanya nenek kita zaman dulu umurnya di atas 100 tahun. Kenapa? Karena mandinya jam 00. Jatuh ke cucunya mandinya pagi jam 7. Makanya pada umurnya pendek. Mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 umurnya di atas 100 tahun. Oke? Yuk. Satu lagi Pak Haji. Boleh. Itu kan mobil saya dibawa kabur sama ponakan ya, dan akhirnya dijual ke orang. Kalau pengen kembali itu apakah ada kemungkinan mobilnya udah dijual ke orang? Nanti datang sendiri tuh mobilnya, datang cuk nyari. Iya, makasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, deketin mic-nya. Deketin mic-nya. Ini Ya, deketin deket mulut. Ya, yuk. Pertanyaannya apa? Pak Haji, saya sakit ini radang tenggorokan udah 2 bulan. Oh, gampang. Radang tenggorokan obatnya celana dalam pribadi dikalungin di leher. Iya, Dipakai 24 jam selama 9 hari. iya, Nanti sembuh. iya. Terus apa lagi? Terus saya apa aja mau jalan laku bisa apa aja apa? Mau jualan? Laku laris. Jualan apa? Sebelah makanan. Oh, ini. gampang. Ada orang Sukabumi kaya raya awalnya dari dagang seblak. Sekarang kaya raya di Sukabumi. Wow, luar biasa. Apa yang dilakukan? Materialnya, bahan baku yang buat dagang seblak,
pada saat baru belanja dari pasar itu wajib dilangkahin, nggak pakai celana dalam. Ya. 9 kali bolak-balik sambil ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Yang beli rame, banyak, Ya. antri, Ya. enak, diborong habis, untung bersih, 1 hari 10 juta. Awalnya dia dari dagang seblak, sekarang dia kaya raya tajir melintir. Nah coba ibu praktekin. Ya. Ya, tepuk tangan dong. Wow, pedagang seblak. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Niscaya dan pasti semua hajat-hajat Bapak Ibu Allah ijabah Allah kabulkan. Sampai ketemu di video-video kami yang lainnya. Wassalam. RDAY kandang embek, doa anak yatim pasti manjur. RDAY kandang embek, cepat ijab hajat pasti terkabul.